Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Geteh tetes kutukan tumetes. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway Rp500.000, klik link di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Selamat Story. Syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah. Aku baru tahu ada ilmu seperti itu. Orang di zaman itu memang di luar kemampuan orang biasa. Kami kembali memperhatikan, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pelataran candi, Pati Aji Wiratama melangkah maju menatap Jogopati dengan mata membara. Pecah rogo atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu merusak tatanan alam ini lebih jauh. Kau bisa mencoba, Aji, tapi aku sudah membuka portal pusaran dimensi. Abdi-abdiku akan segera membawaku melintasi zaman. Pati Wiratama tersentak, matanya melirik ke atas pusaran besar yang berputar di langit atas candi. Dari sana suara menderu semakin keras seperti ribuan roh yang sedang bergegas keluar. Sosok kakek tua yang berdiri di samping Jogopati tiba-tiba melompat ke udara, melesat dari satu candi ke candi lainnya dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Ia meluncur menuju pusaran dimensi, tubuhnya menyatu dengan asap hitam yang mengelilinginya. Dia akan membawaku ke zaman baru. Aku tidak akan membiarkanmu, teriak Pati Wiratama yang berlari mengejar sosok kakek itu, melompat dari bebatuan menuju arah pusaran. Namun sebelum ia berhasil mendekati, Jogopati mengayunkan tinjunya. Tinju itu mengenai dada Pati Wiratama dengan kekuatan besar, membuatnya terpental mundur sejauh beberapa meter. Pati itu butuh bantuan. Tetap di tempat kalian, ini bukan pertempuran kalian. Apapun yang terjadi jangan campur tangan. Meski hati kecilku ingin bergerak, tatapan tajam Nyi Intan membuatku menahan diri. Aku hanya bisa menonton menyaksikan bagaimana sebuah pertempuran besar yang melibatkan masa lalu sedang terjadi di depan mataku. Di pelataran candi yang berlumuran aura gelap, pertarungan antara Pati Aji Wiratama dan Jogopati Durangkoro berlangsung sengit. Kedua sosok itu saling menerjang tanpa ada yang mundur. Jogopati dengan tubuh hitam legamnya melayang beberapa meter di udara, menyerang dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Namun Pati Aji Wiratama tidak kalah. Dengan tangan kosong, ia menghadapi setiap serangan itu dengan ketangkasan yang luar biasa, menghindar dan membalas dengan pukulan-pukulan yang tampak menghantam seperti baja. Aku dan Aswan tidak bisa berkata-kata, hanya menonton dengan napas tertahan. Setiap gerakan mereka memancarkan kekuatan yang sulit dipercaya. Aku mengagumi keberanianmu, Aji, tapi keberanian saja tidak cukup untuk melawan takdir. Dia melayang lebih tinggi, mengangkat tangannya, lalu berteriak dengan suara yang cukup keras hingga memekakkan telinga. Kondorupa Laraireng. Dari arah kompleks candi terdengar suara berdebam yang berat. Tanah bergetar seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Aku memalingkan pandangan ke sumber suara dan tubuhku merinding. Dari balik bayangan candi yang runtuh muncul sesosok makhluk raksasa, Buto. Tubuhnya setinggi 10 meter, kekar dengan otot-otot yang terlihat seperti baja hitam.
Rambutnya panjang kusut dan bergerak-gerak seperti terhembus angin malam. Kulitnya legam memancarkan aura menakutkan. Di sisi lain, suara desis yang panjang terdengar dari candi kecil di dekatnya. Seekor ular hitam besar merayap keluar, tubuhnya sebesar batang pohon. Panjangnya mencapai 5 meter. Kepala ular itu tidak seperti ular biasa. Ia memiliki wajah manusia dengan rambut putih panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya menyala merah penuh kebencian. Patih Aji Wiratama berdiri di tempatnya menatap 3 sosok mengerikan yang kini mengelilinginya. Namun tidak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dengan tenang, ia mengulurkan tangan ke pinggangnya menarik sebuah belati pendek yang selama ini tersimpan di sarungnya. Belati itu memancarkan sinar seperti menghembuskan hawa kehidupan di tengah aura kematian yang menyelimuti tempat itu. Aku dan Aswan terperangah. Indra, belati itu. Iya, Wan. Tidak salah lagi. Itu belati Kudrawinata. Pertarungan kembali pecah. Patih Wiratama menerjang Jogopati dengan belati di tangannya, mencoba menghindari serangan dari Gandarupa dan ular hitam itu. Sekaligus ia bergerak cepat menusukkan belati ke tubuh Jogopati. Namun makhluk itu berhasil menghindar di detik terakhir. Ular hitam melingkar di salah satu candi, meliuk-liuk dengan cepat berusaha menggigit Patih Wiratama. Ia melompat ke samping menghindari rahang besar ular itu, tetapi Gandarupa mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya dengan tinju besar. Tinju raksasa itu menghantam tanah hanya beberapa inci dari tempatnya berdiri. Namun kekuatannya cukup untuk membuat tanah di bawahnya retak. Patih Wiratama terlempar mundur beberapa meter, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia mulai kewalahan. Aku merasa cemas. Jogopati tertawa melihat Patih Wiratama terpojok. Sepertinya Prabu Arjuna mengutusmu hanya untuk membuatmu mati di tanganku. Patih Wiratama bangkit kembali meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Belati di tangannya masih bersinar, tetapi ia dikelilingi oleh 3 makhluk yang tampak semakin kuat. Ular hitam itu bergerak mendekat, membuka rahangnya lebar-lebar, siap memangsanya. Aku mengepalkan tangan, tidak tahan lagi hanya berdiri diam. Wan, kita tidak bisa hanya melihat. Aku sudah siap, Indra. Namun sebelum kami sempat bergerak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ular itu yang hampir menelan Patih Wiratama tiba-tiba terhempas ke samping dengan kekuatan yang cukup besar. Tubuhnya berguling menghancurkan beberapa candi kecil di dekatnya. Aku dan Aswan menoleh ke arah asal serangan itu hanya untuk menyadari bahwa Nyi Inten tidak lagi berdiri di belakang kami. Eyang. Benar saja, Nyi Inten kini berada di pelataran candi, berdiri di samping Patih Wiratama. Ia memegang tongkatnya dengan erat, matanya penuh amarah. Dasar perempuan tua ini. Dia yang melarang kita bergerak, tapi dia sendiri yang menyerang duluan. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Gandarupa, buta raksasa itu mengeram keras, suara yang terdengar seperti gemuruh badai. Dengan langkah besar ia menghampiri Nyi Inten, mengangkat tinjunya yang sebesar batu karang. Aku dan Aswan tahu kami tidak bisa diam lagi. Wan, ayo. Kami melesat ke arah pelataran. Aku segera memakai cincin Pancasona dan memanggil kekuatan ajian Braja Musti yang diperkuat oleh energi cincin Pancasona milikku. Aswan di sisi lain menggenggam bandul kalung Pasopati miliknya, memanggil kekuatan Asoka yang bersemayam di kalung itu. Ketika Gandarupa mengayunkan tinjunya ke arah Nyi Inten, aku dan Aswan tiba tepat waktu. Aku memukul tangan besar Gandarupa dengan tinju yang dipenuhi kekuatan Braja Musti. Sebuah ledakan terjadi, tangan besar itu terdorong ke belakang, membuat tubuhnya terhuyung.
Aswan melanjutkan dengan tinju Asoka yang dilancarkan tepat di wajah buto itu. Pukulan itu meninggalkan jejak cahaya putih keperakan di kulit hitam legam buto itu. Tubuh Gandarupa kehilangan keseimbangannya. Ia mundur beberapa langkah, lalu jatuh ke belakang menghantam sebuah candi besar hingga hancur berkeping-keping. Aku dan Aswan segera menghampiri Nyi Intan untuk menanyakan kenapa dirinya tiba-tiba menyerang. Eyang, tadi bilangnya tidak boleh ikut campur, tapi malah nyerang duluan. Aku punya dendam pribadi dengan Uluwatu niki. Nyi Intan menunjuk wanita ular yang sebelumnya ia serang. Kami berdiri di samping Nyi Intan sementara Patiwiratama berdiri tegap di depan kami. Matanya yang tajam menyapu kami bertiga, aku, Aswan, dan Nyai Intan. Namun yang membuatku terkejut adalah senyum kecil yang muncul di wajahnya disusul oleh tawa pelan. Jadi benar apa yang dikatakan Prabu Arjuna. Aku tidak bertarung sendirian. Aku dan Aswan saling pandang. Kebingungan kata-katanya menggantung di udara membuat kami bertanya-tanya apa maksudnya. Nyi Intan melangkah maju, tongkatnya menancap di tanah, sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Haji Wiratama? Apa yang dikatakan Prabu Arjuna? Patiwiratama menarik nafas dalam-dalam lalu menatap kami satu persatu. Sebelum aku diutus untuk menghentikan Jogopati, Prabu Arjuna bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat dua anak muda orang asing akan datang dari tempat yang jauh untuk membantuku. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi sekarang semuanya jelas. Aku merasakan tubuhku menegang. Perkataan itu membuat kepalaku dipenuhi pertanyaan. Wan, kau dengar itu? Aswan mengangguk, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sama denganku. Iya, Indra, ini mulai terasa aneh. Aku berpaling menunggu balasan Nyi Intan, namun terkejut saat melihat raut wajah Nyi Intan sudah berubah, terlihat seperti orang yang kesal. Prabu sialan, kenapa dia tidak memunculkan aku di dalam mimpinya? Aku dan Aswan tersentak saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Rupanya Nyi Intan tidak terima dengan mimpi Prabu Arjuna yang tidak mengatakan kehadirannya juga. Padahal dirinya juga ada di sini. Mungkin sewaktu Prabu ingin menampakkan wujudmu, ia sudah bangun lebih dulu. Kalau ada Eyang yang ada mimpi buruk. Ucapan Aswan terhenti saat aku mencengkeram bahunya untuk tidak melanjutkan perkataannya. Ia tersentak, mulai sadar dengan maksudku. Kami menoleh perlahan ke arah Nyi Intan hanya untuk melihat tatapan tajam darinya. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika tidak mencari alasan. Enggak, Eyang. Maksudnya ini Aswan pernah bermimpi buruk dikejar ketek ronggeng. Nyi Intan menyipitkan mata, nampak tidak percaya dengan alasanku. Namun sebelum sempat melakukan sesuatu, suara Jogopati Durangkara memecah keheningan. Siapa kalian? Berani sekali kalian menyerang tiba-tiba. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan siapa kami dan kenapa kami ada di sini. Namun sebelum satu kata pun keluar dari mulutku, aku merasakan sesuatu menginjak kakiku. Aku menoleh dan melihat Nyi Intan dengan wajah datar menginjak kakiku. Hal yang sama ia lakukan pada Aswan meski dirinya hanya diam saja. Ia menatap kami dengan tajam lalu berbisik pelan. Jangan katakan apapun, diam saja. Aku mengangguk meski tidak sepenuhnya mengerti alasannya. Jogopati menunggu jawaban, tetapi Nyi Intan segera melangkah maju, memecah ketegangan. Kau tidak perlu tahu dia siapa. Aku tidak bertanya padamu, perempuan tua. Kue pikir kue orang tua? Patiwiratama tampak bingung. Beberapa kali ia menggeleng seraya tersenyum kecil.
Desisan ular kembali terdengar dari arah salah-salah candi. Kami semua seketika menoleh bersamaan. Ular hitam itu dengan cepat mengibaskan ekornya ke arah Nyi Inten, namun dengan gesit ia melompat menjauh. Nenek piot sepertimu lebih baik mati saja. Nek ngomong sembarangan. Nyi Inten menunjuk Lara Ireng dengan tongkatnya lalu menepuk dadanya seraya melanjutkan. Mending aku isi duwe wujud menungso. Lah kowe wis gedhe dawa ireng tapi ora duwe wulu. Aku, Aswan, bahkan Pati Wiratama seketika membeku. Meski kami tidak saling memberitahu, namun aku yakin kalau pemikiran kami sama. Lara Ireng mendesis tajam. Inten, kau masih sama menyebalkannya seperti dulu. Sayangnya kali ini kau tidak akan keluar hidup-hidup. Pertarungan kembali pecah. Nyi Inten bergerak cepat melangkah maju sambil mengayunkan tongkatnya ke arah Lara Ireng. Ular hitam besar itu melingkar di salah satu candi. Matanya yang merah menyala penuh kebencian tertuju pada Nyai Inten. Mereka saling melontarkan argumen, tetapi serangan tidak berhenti. Lara Ireng melesat cepat, tubuhnya yang besar meliuk-liuk melewati candi, menyerang Nyi Inten dengan ekor raksasanya. Nyi Inten melompat mundur dengan gesit menghindari serangan itu. Dengan tongkatnya ia memukul ke arah ekor ular itu, menciptakan suara benturan keras yang menggema di pelataran. Sementara itu, Gandarupa si buta raksasa bangkit kembali. Dengan raungan keras ia mengayunkan tangannya yang besar, menciptakan gelombang udara yang menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Serpihan candi berterbangan muncul ke segala arah seperti peluru tajam. Ondra! Aswan menarikku untuk menghindari sebuah batu besar yang hampir menghantamku. Gandarupa dengan amarah yang tidak terbendung meraih sebuah bongkahan besar dan reruntuhan candi dan melemparkannya ke arah kami semua. Batu itu meluncur dengan kecepatan tinggi seperti meteor kecil. Namun Pati Wiratama sudah siap. Ia berdiri tegap mengangkat belati Kudrawinata miliknya dengan mata terpejam. Ia melantunkan mantra, cahaya putih memancar dari belati itu, membentuk perisai cahaya di depannya. Batu besar itu juga menghantam perisai cahaya dan seketika hancur menjadi debu, meninggalkan percikan cahaya di udara. Jogopati yang melayang di udara tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melafalkan mantra dengan suara keras. Dalam sekejap bola api besar muncul di tangannya. Api itu menyala dengan intensitas yang tidak biasa, memancarkan panas yang membuat udara di sekitar kami bergetar. Rasakan ini. Ia melemparkan bola api itu ke arah kami. Pati Wiratama melompat maju, mengayunkan belatinya ke arah bola api yang meluncur cepat. Dengan gerakan gesit, ia menebas bola api itu dan cahaya dari ajian cahaya manunggal di belatinya membelah bola api menjadi dua, membuatnya lenyap sebelum mencapai targetnya. Di tengah kekacauan itu, Lara Ireng melesat lagi. Ekornya melingkar di salah satu pilar candi lalu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Nyi Inten. Kali ini serangannya jauh lebih agresif, tetapi Nyi Inten masih mampu menghindar, melompat ke atas salah satu reruntuhan candi. Ayo Inten, tunjukkan apa yang kau punya. Kau akan menyesal memintanya. Sementara itu aku dan Aswan hanya bisa melihat dengan kekaguman dan ketegangan yang terus meningkat. Jogopati Durangkoro, Gandarupa dan Lara Ireng adalah ancaman yang tidak bisa dianggap enteng. Namun melihat tekad Pati Wiratama dan kekuatannya Inten, aku merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti pelataran candi ini. Aku dan Aswan saling melirik. Nafas kami masih terengat setelah sebelumnya menghempaskan Gandarupa ke reruntuhan candi. Tubuh besar buta itu kini berdiri kembali dengan amarah yang memancar dari matanya. Ia mengeram, suaranya seperti gemuruh petir yang menggema di pelataran candi. Dra, ayo kita habisi dia.
Aku mengangguk. Cincin pancasona yang melingkar di jariku mulai memancarkan hawa panas. Aku bisa merasakan kekuatannya mengalir ke seluruh tubuhku, bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Aswan melangkah maju terlebih dahulu. Kalung Pasopati di lehernya bersinar terang, dan ia melafalkan mantra pendek untuk memanggil kekuatan Asoka. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat melompati bebatuan candi yang berserakan, hingga akhirnya tiba di depan Gandarupa. Tinju Aswan menghantam pipi raksasa itu dengan keras, membuat tubuh besar Gandarupa terhuyung ke belakang. Namun meski terpukul cukup keras, Gandarupa tetap mampu berdiri. Yang mengeram lebih keras, tubuhnya bergetar penuh amarah. Buto itu mulai menyerangnya secara membabi buta. Tinju-tinju besar menghantam tanah dan reruntuhan candi, menciptakan getaran yang merambat hingga ke kaki kami. Aku dan Aswan berusaha menghindar, melompat dari satu batu ke batu lain. Tetapi serangan Gandarupa semakin brutal dan tidak terarah. Aku berpikir keras mencoba mencari cara untuk menjatuhkan makhluk raksasa ini. Serangan Aswan dengan kekuatan Asoka sudah cukup kuat, tetapi tampaknya ini belum cukup untuk benar-benar melumpuhkannya. Kalau begitu, aku menatap cincin pancasona di jariku. Aku tahu cincin ini bukan hanya sebuah perhiasan. Di dalamnya bersemayam kekuatan Jologandru, sosok Buto yang pernah menjadi teman sekaligus pelindungku. Mungkin kekuatan Buto hanya bisa dilawan dengan kekuatan Buto pula. Aku memegang cincin itu erat lalu berucap di depannya, Jologandru, aku butuh bantuanmu, pinjamkan aku kekuatanmu. Namun tidak ada yang terjadi. Aku melirik cincin itu berharap ada sesuatu yang berubah. Tetapi tetap saja tidak ada reaksi. Jantungku berdebar lebih cepat dan keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Apa mungkin karena kami berada di alam lain, kekuatan Jologandru tidak bisa dipanggil? Aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih jernih. Gandarupa yang menyadari aku melamun melangkah maju, mengangkat tinju besarnya tinggi-tinggi. Serangan itu mengarah langsung ke tempatku berdiri. Dra, awas! Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa kaku. Tinju besar Gandarupa kini hanya berjarak beberapa meter dariku, dan aku tahu aku tidak akan sempat menghindar. Namun tepat saat serangan itu hendak mengenai tubuhku, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tinju besar menghantam wajah Gandarupa bukan dari aku tetapi dari arah lain. Tubuh raksasa itu terpental ke belakang, menghantam reruntuhan candi hingga menciptakan debu yang berterbangan ke udara. Wan, apa itu? Aswan menatap ke arahku dengan mata membelalak. Dra, lihat di belakangmu. Aku segera menoleh dan jantungku nyaris berhenti berdetak. Di belakangku berdiri siluet besar dengan tubuh kekar, kepala besar, dan taring panjang yang tampak jelas meski tertutup debu. Tawa berat menggema di udara, suara yang tidak asing bagiku. Lama tidak bertemu, Sena. Kau masih ceroboh seperti biasanya. Senyumku mereka. Itu adalah Jologandru, sosok Buto yang dulu pernah menolongku dalam perjalananku. Aku tidak percaya dia benar-benar datang. Bukan sebagai kekuatan yang aku pinjam, tetapi sebagai dirinya sendiri. Yai Jologandru. Aku tidak menyangka kalau dia akan datang sendiri, bukan meminjamkan kekuatannya padaku, tapi bagaimana bisa ia berada di sini? Yai, bagaimana bisa Yai bisa berada di sini? Jologandru menunduk, menunjukkan jari telunjuknya kepadaku sebagai tanda salam. Aku bisa kapan saja datang di alam ini, Sena. Tempat ini terhubung dengan alas Buto Ringin.
Jawaban itu sedikit membingungkan. Aku dibuat tidak bisa berpikir mengenai alam ini. Namun dengan kehadirannya di sini, entah mengapa aku senang sekali bisa melihatnya kembali. Gondorupa yang masih tergeletak di tanah perlahan bangkit. Ia mengeram melihat Jologandru. Beraninya kau ikut campur, Jologandru. Jologandru tertawa lagi. Suaranya menggema hingga membuat tanah seolah bergetar. Seharusnya kau bersyukur karena mendapat musuh dengan ukuran yang sepadan. Di sisi lain, Pati Wiratama yang baru saja melancarkan serangan hingga membuat Jogopati terpental ke reruntuhan candi. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kami lalu berjalan cepat menghampiri Jologandru. Pati itu terlihat terkejut. Jologandru, aku tidak menyangka kau bisa dipanggil oleh anak muda ini. Jologandru menoleh, matanya membesar sejenak sebelum akhirnya tertawa lagi. Haji Wiratama, lama tidak berjumpa. Kau, apa mungkin kau keturunan? Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku hanya bisa menatap mereka bergantian, bingung dengan pembicaraan mereka dan mengapa mereka bisa saling kenal. Di alam lain, malam semakin larut ketika mobil yang dikendarai Reza perlahan memasuki sebuah desa kecil di pinggiran hutan lebat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Menurut peta yang mereka pelajari sebelumnya, desa ini adalah titik terdekat menuju alas Pamujan. Namun suasana yang menyambut mereka jauh dari apa yang mereka bayangkan. Keheningan menyelimuti seluruh desa, tidak ada suara binatang malam, tidak ada angin yang berhembus, bahkan tidak ada satupun lampu penerangan yang menyala. Jalanan tampak gelap, hanya diterangi oleh sorotan lampu depan mobil mereka. Reza memperlambat laju mobilnya, matanya terus mengamati rumah-rumah kayu di sepanjang jalan. Sebagian besar rumah terlihat kosong, tetapi tidak seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Jendela-jendelanya ketutup rapi, dan pekarangannya bersih dari dedaunan kering. Sepi sekali desa ini. Reza memecah keheningan di dalam mobil. Apa ini desa mati? Tanya Juna dari kursi belakang, suaranya rendah namun penuh kecurigaan. Baseno yang duduk di sebelah Reza mengamati desa itu dengan cermat. Tidak, rumah-rumah ini masih terlihat terurus, sepertinya mereka baru meninggalkan tempat ini dan dalam keadaan terburu-buru. Tiba-tiba sebuah teriakan melengking memecah keheningan malam. Suara itu terdengar dari sebuah rumah di pinggir jalan. Ketegangan mereka memuncak ketika tiba-tiba mendengar sebuah teriakan minta tolong dari arah sebuah rumah di pinggir jalan. Suaranya menggema memecah keheningan malam. Berhenti! Arlingga menunjuk ke arah rumah itu. Reza segera menghentikan mobil dan tanpa menunggu lama, Arlingga dan Juna keluar lebih dulu diikuti oleh yang lain. Mereka bergerak mendekati rumah itu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat di tengah suasana mencekam. Ketika mereka tiba di depan rumah, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Seorang pria parubaya sedang diseret keluar oleh sosok menyerupai kakek tua. Makhluk itu merangkak dengan tangan dan kaki yang panjang, tubuhnya membungkuk seperti laba-laba. Lidahnya yang menjulur panjang melilit tubuh pria itu seperti ular yang melilit mangsanya. Demit! Wajah Reza memucat, tangannya gemetar memegang ketapel. Arlingga, Juna, selamatkan dia. Tanpa ragu, Arlingga mencabut belati Kudrawinata dari sarungnya. Cahaya samar dari bilah belati itu memantul di bawah sinar bulan. Dengan satu lompatan, ia menghantam makhluk itu, memotong lidah panjangnya hingga terputus. Makhluk itu mengerang keras, suaranya seperti jeritan yang menggema di malam gelap.
Ia melompat mundur ke dalam bayangan gelap sementara Juna menarik pria parubaya itu menjauh. Kau aman sekarang? Namun pria itu menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, mereka masih di sini. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Belum sempat Juna bertanya lebih lanjut, suara geraman dan desisan mulai terdengar dari segala penjuru. Dari atap rumah, dari celah-celah gelap, dan dari balik pintu-pintu yang terbuka, muncul lebih banyak makhluk menyeramkan dengan berbagai bentuk yang tidak wajar. Beberapa berjalan merangkak dengan tubuh melengkung, sementara yang lain berdiri dengan kepala terbalik. Ada pula yang tidak memiliki wajah, hanya sebuah rongga kosong yang memancarkan kegelapan pekat. Bah, apa iki kampung Demita? Kuncoro panik, tubuhnya bergetar sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk itu. Mbah Arya dan Mbah Seno saling berpandangan, wajah mereka penuh ketegangan. Ini pasti ada hubungannya dengan alas Pamujan. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak mengepung mereka dari segala arah. Suara geraman mereka menggema menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bersiaplah, jangan biarkan mereka mendekat. Seru Mbah Arya, suara tegasnya memecah ketegangan. Mereka segera membentuk lingkaran saling menjaga punggung masing-masing di tengah kepungan makhluk-makhluk mengerikan itu. Pantas saja desa ini ditinggalkan, ujar Arlingga menggenggam belati Gudrawinata erat-erat. Cahayanya dari belati itu mulai berpendar semakin terang, seolah merespon ancaman di sekelilingnya. Piye iki wong baru sampai udah disambut demit. Reza menyiapkan ketapel lintang rogo miliknya. Makhluk-makhluk itu mengeram semakin keras dan satu persatu mulai menyerang dari berbagai arah. Saling jaga, jangan biarkan mereka menyerang dari titik buta. Arlingga maju lebih dulu dengan ayunan belati Gudrawinata. Ia menebas makhluk-makhluk yang mendekat. Setiap kali belati itu menyentuh tubuh makhluk, mereka langsung terbakar dan menghilang menjadi asap hitam. Di sisi lain, Juna melancarkan pukulan kilat yang menciptakan ledakan kecil, menghancurkan beberapa makhluk sekaligus. Sementara itu Reza dengan ketapelnya menembakkan peluru batu kecil yang diperkuat ajian Waturoso. Ledakan dari batu itu membuat beberapa makhluk terlempar, meski beberapa di antara mereka masih bisa bergerak meski kehilangan kepala. Kuncoro, mana lagi? Reza terus menembak. Kuncoro yang berdiri di belakang berusaha mengarahkan. Atap kanan, sudut kiri dekat sumur, serunya sambil menunjuk ke berbagai arah. Reza mendengus kesal lalu menoleh tajam ke arah Kuncoro. Mbok kalau ngasih arahan sing bener. Aku ke atap kanan, kamu bilang sudut kiri, terus sekarang sumur. Yang mana dulu? Iya, maksudku ke atap dulu terus ke kiri, baru ke sumur. Arlingga yang sibuk bertarung sempat menoleh sekilas. Dengan cepat ia menebas lidah salah satu makhluk yang meluncur ke arah Kuncoro. Kalian ini gak pernah serius ya? Udah jelas-jelas kita dikepung. Di tengah kepungan, Mbah Seno berdiri dengan kokoh melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap makhluk yang mendekat langsung terbakar, tetapi jumlah mereka seperti tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan dari arah hutan, seru Juna sambil melompat mundur untuk menghindari serangan. Ketika situasi semakin genting, suara langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Diiringi cahaya obor yang memecah kegelapan, dari balik bayangan muncul seorang kakek tua dengan wajah penuh wibawa. Ia membawa tongkat panjang yang tampak kokoh di tangannya. Sementara di sampingnya berdiri seorang pemuda seusia Arlingga memegang tongkat kayu yang memancarkan cahaya samar. Kakek itu berhenti sejenak, melirik makhluk-makhluk yang berkeliaran di sekitarnya. Ia melantunkan mantra dengan nada rendah, dan dalam sekejap beberapa makhluk yang berada di dekatnya terjatuh ke tanah seolah tertindih oleh beban yang sangat berat. Siapa mereka? Tanya Arlingga, matanya menatap tajam ke arah dua sosok itu. Mungkin warga desa sini. Kakek tua itu melangkah mendekat, langkahnya penuh keyakinan. Ia berhenti di depan Mbah Arya dan Mbah Seno, menatap keduanya dengan sorot mata tajam. Sedang apa kalian di sini?
Tanyanya. Suaranya tenang namun mengandung ketegasan. Baharia dan Mbak Seno saling bertukar pandang sebelum akhirnya Baharia menjawab. Kami seharusnya bertanya hal yang sama. Anda siapa? Aku Ki Aksa. Dan ini cucuku Yudaseta. Ikut kami, tempat ini terlalu berbahaya untuk berbicara. Melihat situasi yang semakin mendesak, Baharia memberi isyarat kepada kelompoknya untuk mengikuti Ki Aksa dan Yudaseta. Cepatlah sebelum makhluk-makhluk itu datang lagi, tambah Ki Aksa sebelum berbalik dan melangkah pergi diikuti cucunya yang terus berjaga-jaga di belakangnya. Langit di atas pendopo kediaman Ki Aksa tampak gelap, diselimuti bayangan malam yang menyesakan. Kilatan petir di kejauhan menambah nuansa mencekam yang menyelimuti desa. Ki Aksa berjalan cepat menuju pendopo, lalu duduk bersila di tengah ruangan, menghadapi Baharia dan rombongannya. Suasana tegang begitu terasa di sekeliling mereka. Jadi siapa sebenarnya kalian? Apa tujuan kalian datang ke sini? Baharia menarik nafas panjang sebelum menjawab. Kami datang untuk mencari cara membuka portal di gerbang arwah. Dua cucuku terperangkap di sana dan kami ingin mengeluarkan mereka. Mata Yudaseta membelalak, wajahnya berubah muram. Apa? Kami saja ingin menutup gerbang arwah, kalian malah ingin membukanya. Apa kalian berniat menghancurkan desa kami? Yuda. Suara Ki Aksa memecah ketegangan, ruangan seketika hening. Yudaseta menunduk meski wajahnya masih diliputi emosi. Dengarkan penjelasan mereka dulu. Tidak seharusnya kau menyimpulkan maksud mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula aku bisa melihat mereka bukan sekumpulan orang biasa. Cara mereka bertarung membuktikan itu. Yudaseta mengangguk pelan sementara Baharia mencoba membaca suasana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di desa ini. Maaf jika kedatangan kami menimbulkan masalah. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Apakah ada hubungannya dengan gerbang arwah? Ki Aksa terdiam sejenak melirik Yudaseta yang berdiri di belakangnya sebelum kembali menatap Baharia. Retakan pusar dimensi telah membawa bencana bagi desa kami. Dan kini pusar itu nyaris tak terkendali. Pusar dimensi. Dulu leluhur kami dari Trajolopati dan Tralintang Jalu mengorbankan diri mereka untuk menutupnya. Namun beberapa hari lalu ada seseorang yang sengaja melemahkan segel pusar dimensi itu menggunakan darah manusia. Akibatnya retakan tercipta dan roh-roh jahat dari gerbang arwah mulai menyerang desa kami. Baharia yang menyimak penjelasan Ki Aksa sadar tidak mungkin kalau hanya karena satu darah manusia bisa menghancurkan segel itu. Seharusnya membutuhkan banyak korban untuk menebusnya. Lalu kenapa tidak segera ditutup kembali? Tidak semudah itu. Hanya mantra dari alam itu sendiri yang bisa membuka atau menutup pusar dimensi ini. Mantra apa itu? Mantra jagat tunggal. Kami memiliki mantra itu, tetapi mantra itu hanya bisa digunakan oleh keturunan seorang patih dari Trawiratama. Trawiratama? Gumam Juna, suaranya penuh keterkejutan. Spontan semua orang berpaling ke arah Mbah Seno dan Arlingga yang tampak tertegun mendengar nama terah mereka disebutkan. Ada apa? Kenapa kalian tampak terkejut? Mbah Seno akhirnya menarik nafas panjang dan berkata, Ki Aksa, aku dan pemuda ini adalah keturunan langsung dari Trawiratama.
katanya seraya menepuk bahu Arlingga yang duduk di sebelahnya. Mata Ki Aksa membesar, ia menatap Mbak Seno dengan ekspresi penuh keterkejutan. Benarkah itu? Tanyanya setengah tidak percaya. Sebagai jawaban, Arlingga mengeluarkan belati Kudrawinata dari sakunya. Cahaya putih langsung terpancar dari pusaka itu memantulkan kilauan yang menenangkan. Belati ini adalah peninggalan leluhur kami. Aku pernah mendengar cerita dari orang tuaku kalau patih dari Trawiratama itu memiliki sebuah belati yang memancarkan cahaya. Ki Aksa memandang belati itu dengan takjub. Ki Aksa segera bangkit berjalan ke sudut ruangan, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua yang dipenuhi ukiran rumit. Dengan hati-hati ia membuka kotak itu dan mengeluarkan selembar serat lontar yang tampak usang dan rapuh. Inilah mantra jagat tunggal, tapi seperti yang kalian lihat, sebagian besar isinya telah hilang. Kami tidak pernah bisa menggunakannya. Mbak Seno menerima lontar itu dengan hati-hati. Matanya menelusuri aksara-aksara kuno yang terukir di atasnya. Banyak yang hilang. Butuh waktu untuk menguraikan ini. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, suara ledakan keras terdengar dari alas Pamujan. Tanah di bawah mereka bergetar hebat dan dari kejauhan asap hitam mengepul tinggi ke udara. Apa yang terjadi? Juna merasakan tekanan yang begitu besar baru saja keluar. Tidak mungkin, pusar dimensi itu sudah hancur. Suara Ki Aksa bergetar, wajahnya pucat. Ia segera berbalik, memberi perintah pada Yuda untuk mengumpulkan keluarga Jolopati. Makhluk-makhluk dari alam lain akan keluar dengan bebas. Kita harus menahan mereka di perbatasan. Langit di atas perbatasan alas Pamujan kini tampak seperti neraka. Kilatan petir hitam membelah udara dan suara raungan makhluk-makhluk dari dimensi lain terdengar semakin mendekat. Tanpa membuang waktu, mereka semua segera bergerak ke arah perbatasan. Di sana bayangan makhluk-makhluk aneh mulai muncul dari kegelapan hutan. Beberapa menyerupai manusia dengan wajah menyeramkan, sementara lainnya berbentuk binatang yang tidak wajar. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mencapai desa. Seru Ki Aksa dengan nada tegas, tongkatnya berkilauan, bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib mereka semua. Di perbatasan alas Pamujan, suasana semakin mencekam. Langit yang gelap semakin kelam, seolah-olah malam itu enggan memberikan harapan. Mbah Arya, Mbah Seno, Juna, Arlingga, Reza, dan Kuncoro berdiri di garda depan bersama Ki Aksa dan Yuda Seta. Mereka berjaga menatap ke arah kegelapan yang menyelimuti hutan itu. Demit lagi ya. Ya mau gimana lagi, Coro? Wong kita mainnya sama orang-orang sekti kok. Mereka datang. Tekanan besar mulai terasa seperti gelombang energi yang menekan dada mereka. Dari dalam alas Pamujan, suara-suara aneh mulai terdengar. Gemuruh langkah makhluk-makhluk yang bergerak mendekat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka melangkah lebih jauh ke dalam desa. Siap, Mbah. Ucap Juna dengan tegas meski wajahnya masih menampakkan ketegangan. Mbah Seno lalu melangkah maju, matanya menatap lurus ke depan. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan terlalu dekat dengan alas Pamujan. Namun Mbah Arya yang berdiri di sebelahnya seketika menyentuh pundaknya. Tidak apa, dirinya hanya ingin melakukan apa yang menjadi keahliannya. Dengan gerakan cepat, Mbah Seno mengeluarkan sebuah paku sukma yang ia pegang erat di tangannya. Ia merapalkan mantra pelan dan paku itu bergetar memancarkan sinar kehijauan yang menyala terang. Mbah Seno menanam paku sukma itu ke tanah lalu membaca sebuah mantra. Seketika sebuah dinding tak kasat mata terbentuk, memancarkan aura kuat yang mengelilingi perbatasan.
Beberapa saat kemudian makhluk-makhluk mulai muncul dari dalam kegelapan. Wujud mereka begitu beragam, masing-masing lebih menyeramkan dari yang lain. Ada banaspati, bola api menyala-nyala, genderuwo besar dengan mata merah yang berkilat penuh amarah, setan prajurit kerajaan yang mengenakan baju zirah usang dengan wajah membusuk, serta makhluk-makhluk lain yang sulit digambarkan, termasuk sosok yang menyerupai manusia dengan lidah panjang yang menjulur hingga menyentuh tanah. Suara mereka menciptakan harmoni kengerian, geraman arangan dan tawa melengking yang menusuk telinga. Namun ketika mereka mencoba melewati perbatasan, langkah mereka berhenti. Makhluk-makhluk gaib itu seperti menabrak tembok tak terlihat. Pagar gaib yang diciptakan Baseno menghadang mereka dengan kokoh. Mereka menggeliat, menjerit, bahkan mencoba menyerang pagar itu, tetapi sia-sia. Ki Aksa menatap dengan takjub. Luar biasa, pagar gaib ini mampu menahan mereka. Maharia melangkah maju diikuti oleh Mbah Seno dan Ki Aksa. Ketiganya berdiri di depan perbatasan menatap makhluk-makhluk itu dengan tenang. Lantunan ayat suci menggema dari mulut mereka bertiga membelah kegelapan malam. Makhluk-makhluk itu mulai mengerang, tubuh mereka bergetar seperti tidak tahan dengan kekuatan yang memancar dari doa-doa itu. Beberapa makhluk bahkan terbakar, tubuh mereka menghitam sebelum lenyap menjadi debu. Hebat, hanya bertiga mampu membakar puluhan setan sekaligus. Trajolopati yang lain menatap pemandangan itu dengan penuh kekaguman. Itulah kekuatan ayat suci yang dihendaki Sang Pencipta, ujar Arlingga, namun langkah mereka terhenti ketika sebuah aura besar tiba-tiba terasa. Getarannya membuat tanah di bawah mereka bergetar. Suara aneh yang menyerupai bisikan terdengar, semakin lama semakin keras. Ada yang datang. Juna menatap lurus ke arah kegelapan alas Pamujan. Dari dalam kegelapan alas Pamujan, sebuah keris melesat dengan kecepatan luar biasa. Bentuknya menyerupai ular berwarna hitam pekat dan mengeluarkan asap hitam yang menyelimuti bilahnya. Tidak mungkin, seru Mbah Seno dengan nada tak percaya. Ia memandang ke depan dengan mata membelalak, terkejut melihat pagar gaibnya dihancurkan begitu mudah. Keris itu melayang di udara berputar beberapa kali sebelum mulai mengeluarkan asap hitam yang semakin pekat. Asap itu bergerak, menggumpal dan perlahan-lahan membentuk sebuah sosok. Ketika bentuknya semakin jelas, terlihat seorang wanita dengan tubuh setengah ular. Bagian atas tubuhnya menyerupai manusia dengan wajah cantik tetapi penuh kesan menyeramkan. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular hitam yang besar, bergerak-gerak liar seperti mencari mangsa. Batu merah menyala terang di keningnya, memancarkan aura kegelapan yang menyesakkan dada. Wanita ular itu menyeringai, mengangkat tangannya dengan gerakan angkuh. Pagar gaib seperti ini tidak akan mampu menghalangiku, serunya dengan suara yang terdengar tajam. Ia mengayunkan tangannya lalu berteriak dengan lantang, serang mereka. Maharia maju perlahan, langkahnya penuh keyakinan. Ia menatap tajam ke arah wanita ular itu, seolah mencoba menggali sesuatu dari ingatannya. Ulawaton! Wanita ular itu menoleh, matanya yang menyala merah menatap lurus ke arah Maharia. Aku seperti pernah melihatmu, tapi nangan dia. Maharia menunjuk ke arah wanita ular itu. Wanita ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali Maharia. Ia hanya menyeringai sini, selalu berkata dengan nada mengejek. Aku tidak pernah berkenalan dengan manusia tua sepertimu. Tanpa menunggu lagi, makhluk-makhluk yang berada di belakang wanita ular itu menyerbu dengan geraman liar. Langkah mereka berat namun cepat, menciptakan debu dan tanah yang berterbangan di udara. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Maharia berdiri tegak dan mulai merapalkan sebuah amalan. Suaranya menggema di tengah arangan dan teriakan dari demit-demit yang menyerangnya. Puluhan makhluk yang menyerbu itu tiba-tiba berhenti di tempat. Tubuh mereka tertahan seperti terikat oleh tali yang tidak terlihat. Mereka menggeliat, berusaha melepaskan diri, tetapi tali-tali itu semakin erat mengunci tubuh mereka di tempat. Ajian pengikat raga.
Gumam wanita ular itu, nada suaranya berubah serius. Mata wanita ular itu menajam menatap lurus ke arah Baharia, keningnya berkerut. Seolah menyadari sesuatu, keduanya saling bertatapan, mata mereka menyipit seperti mencoba mengingat apakah mereka pernah bertemu di masa lalu. Di sisi lain, Arlingga dan Juna maju ke depan, memanfaatkan momentum saat makhluk-makhluk itu terikat oleh ajian pengikat raga. Arlingga menghunuskan belati Kudrawinata miliknya yang memancarkan cahaya kehijauan di tengah kegelapan. Dengan sekali sayatan, tubuh makhluk-makhluk itu langsung terbakar. Jeritan mereka memenuhi udara sebelum akhirnya melebur menjadi abu. Juna tidak kalah sigap dengan tinju kilatnya yang menghantam makhluk-makhluk yang terikat, menciptakan letupan kecil yang membuat tubuh mereka hangus dalam sekejap. Yudaseta dan keluarga Trajolopati yang lain hanya bisa terdiam terpaku melihat serangan yang dilancarkan oleh Arlingga dan Juna. Sebenarnya siapa mereka ini? Suara Yudaseta hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Reza dan Kuncoro yang berdiri di sampingnya mendengar gumaman itu. Reza menyeringai kecil lalu menepuk bahu Yudaseta. Ini belum seberapa, mau lihat yang lebih keren. Ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Yudaseta tidak menjawab. Ia masih tertegun, matanya terus mengamati apa yang terjadi di depan. Reza menoleh ke arah Kuncoro yang berdiri dengan kantong kresek di tangannya. Kroco, ayo kita tunjukkan kekuatan terah lembah nyengat. Ayo Za, aku siap pergi. Kuncoro terlihat sangat semangat. Reza segera berlari ke depan mengeluarkan ketapel pusaka lintang rogo miliknya. Dengan cekatan, ia memasang batu sebagai peluru yang sebelumnya telah diperkuat dengan ajian Watu Roso. Dengan ketepatan luar biasa, ia menembakkan batu itu ke arah gerombolan makhluk. Setiap peluru yang mengenai tubuh makhluk langsung meledak, menciptakan ledakan kecil yang melumat tubuh mereka. Di belakangnya, Kuncoro sigap memberikan amunisi dari kantong kresek yang ia bawa. Ayo Za, cepetan, banyak yang datang lagi nih, seru Kuncoro sambil menyerahkan batu berikutnya. Namun meski mereka telah menghabiskan banyak peluru, makhluk-makhluk itu terus berdatangan seolah jumlah mereka tidak ada habisnya. Kiza. Kuncoro mulai panik. Reza mengangkat tangannya dengan tenang, meski jelas terlihat ia juga mulai kehabisan cara. Ojo, Tikroco, kita pura-pura gagah dulu. Terus jalan pelan-pelan mundur ke belakang Juna dan Arlingga. Kuncoro mengangguk meski wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Mereka berdua mulai berjalan mundur perlahan, sesekali berpura-pura memberikan arahan kepada Juna dan Arlingga. Juna, belakangmu tuh ada yang mau datang, teriak Reza sambil menunjuk ke arah yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Yuda dan keluarga Trajolopati lainnya terus memperhatikan mereka. Reza dan Kuncoro berjalan dengan sesekali berteriak pada Arlingga dan Juna, memberitahu dari mana serangan berasal. Mereka tidak ingin dibilang cemen dan tetap bersikap cool, meski di tengah rasa takut yang mulai merayapi. Di tengah pertempuran sengit yang terus berlangsung, Baharia tetap berdiri di tempatnya, memandang tajam ke arah wanita ular yang kini berdiri di hadapannya. Tidak ada gerakan, hanya tatapan panjang yang saling terkunci, seolah keduanya berusaha saling mengenali. Sementara itu di sekeliling mereka, Mbah Seno dan yang lainnya masih sibuk menghadang gerombolan makhluk yang tidak henti-hentinya berdatangan dari dalam alas Pamujan. Perhatian Baharia sepenuhnya tertuju pada batu merah menyala di kening wanita ular itu. Mustika itu memancarkan aura yang mengganggu, membangkitkan ingatan lama yang sudah terkubur dalam dirinya. Mustika itu. Baharia melirik telapak tangannya yang memperlihatkan bekas luka lama. Luka yang sudah hampir ia lupakan, namun kini ingatan itu menyeruak begitu saja, menghadirkan sosok yang begitu jelas dalam benaknya. Doro Chandra Bulan. Wanita ular itu tersentak mendengar namanya disebut. Bola matanya melebar dan senyumannya yang tadi angkuh perlahan memudar. Ia memandang pria tua itu lebih lama, seolah mencoba menghubungkan sosok di hadapannya dengan ingatannya sendiri. Tidak mungkin. Apakah kau bocah bernama Arya?
Bocah yang dulu membantu empu bernama Ki Wirawan. Namun Mbah Arya tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai membaca sebuah mantra dengan suara yang semakin keras. Dalam sekejap, asap putih yang menyelimuti tangan kanannya melingkar seperti kabut yang memancarkan hawa panas. Tanpa memberi peringatan, Mbah Arya melesat ke arah Doro Jantrawulan. Tangannya terangkat bersiap menghantam wajahnya, namun wanita ular itu bergerak dengan gesit, menghindar dalam waktu singkat. Tinju Mbah Arya menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar yang mengguncang bumi. Pohon besar di belakang Doro Jantrawulan tumbang seketika, hancur menjadi serpihan. Ia tertawa, menggema, suaranya penuh ejekan. Aku tidak menyangka bocah yang dulu kehadapi bisa hidup selama ini. Umur panjangmu benar-benar mengesankan. Namun Mbah Arya tidak menanggapi ejekan itu. Tatapannya tetap tajam, tidak seperti biasanya yang selalu tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kali ini amarah jelas terlihat di wajahnya. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Seharusnya saat itu aku menghancurkan Mustika Duka Wirata. Tapi aku membiarkanmu pergi dan akibatnya arwah Ki Wirawan, Sumi dan warga desa Wirata yang menjadi korbanmu tidak pernah tenang. Tatapan Doro Jantrawulan berubah lebih tajam, namun alih-alih merasa bersalah, ia justru tersenyum sinis. Kau terlambat. Mustika itu sudah aku gunakan untuk mengumpulkan darah dari tumbal-tumbal yang aku butuhkan. Semua itu untuk membuka gerbang arwah. Jadi selama ini kau memburu tumbal-tumbal hanya untuk membuka gerbang arwah? Doro Jantrawulan mengangguk pelan. Benar. Dan kau tidak bisa menghentikanku. Gerbang arwah akan sepenuhnya terbuka. Aku hanya perlu menunggu sedikit lagi hingga dia datang. Dia Joko Patidur Angkara, penguasa yang akan mengubah tatanan alam ini. Kami akan merebut kembali hak di alam manusia. Mbah Arya mengepalkan tangannya erat. Wajahnya semakin menunjukkan kemarahannya selama ini jarang terlihat. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan semua ini, Doro Jantrawulan. Namun sebelum Mbah Arya sempat melancarkan serangan lagi, Doro Jantrawulan mengangkat tangannya memberikan isyarat pada makhluk-makhluk di belakangnya untuk menyerang. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Tugasku di sini sudah selesai. Aku harus menyambut Jogopati. Dengan gerakan cepat, tubuh Doro Jantrawulan berbalik dan melesat masuk ke dalam alas Pamujan, meninggalkan Mbah Arya yang masih berdiri dengan amarah yang belum terlampiaskan. Di tempat itu, Mbah Seno mendekat menatap Mbah Arya yang masih terpaku. Arya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa siluman ular itu? Mbah Arya menoleh, nafasnya masih memburu. Dia adalah Doro Jantrawulan, Minang pusaka Kerisan Caireng yang dulunya seharusnya aku hancurkan. Tapi aku gagal. Mbah Seno terdiam sejenak, memandang sahabatnya dengan serius. Ia tidak pernah melihat Mbah Arya semarak ini. Mbah Arya menatap ke alas Pamujannya semakin gelap. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus mengejarnya. Ada janji yang harus aku tepati dan menghancurkannya sendirian. Mbah Seno jelas tidak setuju, namun sebelum Mbah Seno sempat mengatakan lebih jauh, Mbah Arya sudah melangkah maju. Puluhan makhluk mencoba menghadangnya, tetapi Mbah Arya merapalkan mantra cepat, mengaktifkan ajian Braja Musti. Tinju Mbah Arya menyala dengan cahaya merah yang berpendar terang. Dengan gerakan cepat, ia menghantam makhluk-makhluk yang mencoba menghalanginya. Tubuh mereka terpental, menabrak pepohonan hingga hancur berkeping-keping. Dalam hitungan detik, Mbah Arya sudah menerobos masuk ke dalam alas Pamujan, meninggalkan teman-temannya di belakang. Arya! Teriak Mbah Seno yang hanya bisa memandang kepergian sahabatnya dengan wajah cemas.